Cuma kalau ketika ditanya kenapa, nggak bisa jelasin. Karena tahu-tahu sedih, ada yang mungkin ada yang diungkapin, cuman kita nggak bisa ngeluarin apa yang kita omongin gitu. Sadar mas, sadar 10% gitu. Apa nih, kenapa? Cuman itu keluar mata, terus-terusan. Sama di situ saya pernah ingat kalau dulu tuh, kalau menurut abah saya almarhum pernah cerita di situ ada kayak siluman, katanya kepalanya monyet, badannya ikan dan besar. Cuman nggak semua orang bisa ditongolin, diliatin gitu. Dan itu hanya muter aja di atas. Itu saya mikir, apa ini neraka ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Rio di channel tentang mereka. Kali ini coy, gua kedatangan nih seorang narasumber yang mau berbagi cerita pengalaman horornya di kampungnya dia sendiri. Nah, sebelumnya gua mau tanya dulu, gimana nih kabar-kabar kalian nih, sahabat tentang mereka. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Sang Pencipta. Oke, langsung aja yuk kita kenalan dulu ke narasumber kita satu ini. Selamat malam Bang. Malam bang. Oh iya, dengan siapa nih? Boga Lembang. Mau dengan Bang Bogel ya? Cuma nama asli Sulendra. Oh, Selendra. Berarti saya manggilnya Kang Bogel aja. Boleh. Kang Bogel, lagi sibuk apa nih Kang Bogel? Masih nyablon, masih kegiatan ngeband, rumah tangga yang baik antara anak sekolah pulang pergi. Ya sebatas kegiatan sehari-hari. Oh, berarti usaha sablon sendiri. Usaha sablon sampai saat ini. Bang Bogel. Iya. Saya dengerin dari tim nih, ya kan. Sebelumnya kita udah DM-an gitu kan ya. Udah inbox-inboxan juga. Baru bagi cerita pengalaman horor di kampung ya nih. Ya kejadian yang janggal aja menurut saya gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti kan biasanya menanyakan sama yang lebih ngerti. Tapi memang itu terjadi, yang dirasain. Kalau misalnya kayak kejadian tiba-tiba nangis, sedih 90%, 10% sadar, itu pernah terjadi. Cuman nggak tahu gara-gara apa, itu bisa dibilang orang yang ngerti katanya soal makan nggak izin sama, nggak nawarin sama leluhur-leluhur katanya. Oke, ditahan dulu ya Bang Bogel ya. Siap. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua yang ingin berbagi cerita dengan kami, langsung aja DM Instagram kita di tentang mereka. Udah, langsung aja yuk, nggak usah lama-lama lagi, biar kalian gak penasaran. Langsung aja kita ngobrol bareng Gondrong. Oke Jay, langsung aja yuk kita simak cerita dari Kang Bogel. Kang Bogel, bisa diceritain gak nih awal mula ceritanya horor di kampung sendiri ini ya? Karena kalau dibilang kita, maksudnya masa sih di kampung sendiri gitu ya? Maksudnya kita ngalami horor gitu gitu. Awal mulanya tuh kejadian di tahun berapa tuh Kang Bogel? Kejadian waktu SMP itu sekitar tahun 98 biasanya setahun sekali tuh pasti pulang kampung kan nengokin nenek kakek. Cuman waktu itu kakek udah nggak ada karena udah usia. Itu pas saya makan di ruang makan, main makan aja kan, mau baca bismillah gitu. Setelah makan, kok yang dirasain kok sedih gitu. Hampir 90% sedih, 10% sadar lah. Cuman dibawa ke kamar. Cuma kalau ketika ditanya kenapa, nggak bisa jelasin. Karena tahu-tahu sedih, ada yang mungkin ada yang diungkapin, cuman kita nggak bisa ngeluarin apa yang kita omongin gitu. Sadar mas, sadar 10% gitu. Apa nih, kenapa? Cuman itu keluar mata, terus-terusan.
sampai ada yang ngerti dipanggil, ditanyain. Ternyata baru tahu kalau misalnya makan itu harus menawarkan leluhur-leluhur gitu, ngomong sendiri aja gitu. Cuman saya ingat sampai situ ditanya begitu, udah nggak ingat, tidur aja. Dan itu emang di rumah nenek sama kakek di Kampung Cilutung, Desa Ponggang. Itu juga ada juga kayak misalnya di sana ada ujung desa tuh ada curug namanya Curug Ponggang. Sebelum curug itu emang turunan jalannya, di sawah itu ada tugu zaman Belanda bilangnya dulu, karena tempat pengungsian juga waktu itu zaman perang. Oh, itu dibangun oleh Belanda Itu tugu itu, jadi ada di tengah sawah satu doang, kelihatan gitu. Itu saya pernah ke sana, ke Curug Ponggang itu. Sebelum Curug Ponggang itu memang ada Pancuran 7 disebutnya. Ada pohon gede ngeluarin mata air. Nah, di situ ada Pancuran 7 dibangun waktu itu sama anak kampus lah, mahasiswa KKN mungkin ya. Itu dibangun buat warga sebenarnya. Jadi untuk kegiatan mencuci, fasilitas warga dibangun. Kalau ke bawahnya lagi baru curug yang emang nggak terawat sebenarnya dulunya. Sempet waktu itu juga kayak acara TV itu, stasiun TV tentang horor pernah sampai sana. Cuman memang sampai Pancuran 7 aja, karena kalau untuk malam ke Curug Ponggangnya itu sangat bahaya menurut kuncennya di situ. Kalau pengalaman saya ke sana itu waktu Lebaran tahun kapan gitu sama ponakan-ponakan. Karena emang namanya dia lagi pada ngumpul, kita pengen berenang ke curug itu. Nah, jalanlah karena ada ponakan yang tinggal di situ dari anak abang. Kita mau ke sana dianterin. Sebenarnya di curug itu ada seminggu tuh 3 hari atau 2 hari itu emang nggak boleh dikunjungin siapapun manusia. Ada hari-hari tertentunya gitu ya. Hari bisa tertentu. dibilang mitos lah. Nah, kayak kalau misalnya kita orang awam bilang ada mitosnya. Mitos gitu. atau emang nggak mau ada hawa manusia, karena emang banyak pohon rindang juga di sana. Mungkin bahaya kali, udah pernah kejadian ada yang kecelakaan hanyut atau apa. Nah, waktu itu saya ke sana, mungkin itu hari yang nggak boleh sebenarnya. Cuman dari ponakan itu ibunya cuma ngasih bawa ini gitu katanya, sama korek. Saya pikir ya itu mah mitos kepercayaan dia, saya cuma jalan aja ngikutin. Itu sampai sana tuh jalan turunan, lumayan jaraknya jauh. Sampai tujuan di sana ada pohon. Nah, di bawahnya itu sudah ada tempat kayak bakar menyan gitu. Nah, dia melakukan ritual itu, nyalain lah sama rokok sebatang kalau nggak salah. Saya bilang, buat apaan? Ya, ini syaratnya kayak gini karena mungkin ini hari yang nggak boleh didatengin. Oh ya udah, saya pikir ya itu mungkin ritual yang harus dijalanin. Udah gitu berenang aja kan, nyebur kaki gitu, melakukan kegiatan ngademin. Nah, pas yang saya rasain waktu itu, pas saya berenang, jatuhnya bukan ngelawan arus ya, kita ke bawah arus nih, jaraknya nggak jauh. Saya nyebur emang agak dalam, cuman tuh perasaan tuh jalan berenang gitu tuh berat, dan kayak berasa ada yang narik gitu. Panik sebenarnya, cuman takutnya panik itu membuat ponakan-ponakan itu kaget gitu kan. Akhirnya saya coba tenangin diri, saya gapai batu. Dari situ saya nggak cerita sama ponakan, karena saya pikir, wah ini nggak tahu ada apanya gitu. Ya udah, cuma saya nggak mau cerita di situnya. Tetap bikin tenang suasana. Iya, gitu ya. Suasana. Sama di situ saya pernah ingat kalau dulu tuh, kalau menurut abah saya almarhum pernah cerita di situ ada
kayak siluman katanya, kepalanya monyet, badannya ikan dan besar. Cuman nggak semua orang bisa ditongolin, diliatin gitu. Ya karena kita nggak tahu kan, nggak pernah ngeliat, jadi ya udahlah. Cuman emang perjalanan ke sana cukup jauh, cukup curam gitu. Di situ rindang-rindang pohonnya juga kelihatan emang kalau auranya ngeliat gitu, suasananya. Karena air, kalau saya bilang sih bukan curug ya, karena berwaknya batu itu mungkin kena air derasnya terus-terusan, jadi Terkikis ya, ngebentuk, terkikis. Kisahnya. Ya serem sih kalau ngeliat situ. Saya juga sebelum maghrib mah udah harus ke atas lagi, ke desa sana. Nah kalau Pancuran 7 yang disebut di situ, memang di situ ada aula buat sholat juga. Ya, sekarang sih udah dibagusin. Kalau di situnya lagi, ke atasnya lagi, memang perkampungan rumah orang tua yang warisan dari nenek kakek. Itu yang memang ada juga kayak makam, disebutnya makam Mbah Dalem, kanan kiri makam. Kalau misalnya udah makam Mbah Dalemnya itu, kesananya udah nggak ada boleh makam lagi. Sampai sekarang saya nggak tahu kenapa. Berarti udah makam terakhir lah ya gitu ya. Nah mungkin itu, atau penghormatan karena itu orang yang pertama datang ke kampung situ. Mungkin zaman dulu masih hutan kali ya, dia tinggal ngungsi. Akhirnya di situ makamnya emang masih suka ada kayak koin-koin, orang datang dari mana hanya untuk singgah di situ. Ada bisikan buat tirakat. nah gitu ya. tirakat Ritual tertentu ya, biasa ya. ya. Ya mungkin itu mah jatuhnya, saya pikir duit ditaruh-taruhin buat apaan ya, kalau kita kurang ngerti kan. Kurang ngertinya kayak gitu ya. Cuman coba ini aja, menghormatilah dengan keputusan orang yang seperti itu. Sampai sekarang juga orang tua saya juga kalau misalnya ada hajat atau apa, masih melakukan kadang-kadang ya ada sajen atau apa. Cuman bertentangannya ketika sebagian udah dari kakak saya udah ngerti agama tuh buat apa. Cuman namanya kultur budaya kali ya, yang harus dilaksanakan mungkin seperti itu. Kalau seandainya nggak melakukan itu, saya juga nggak tahu dampaknya kayak apa gitu. Mungkin ada yang nggak bisa disampaikan kali ya, kalau urusan sampai dampaknya apa gitu. Ya emang namanya ujung desa sih ya, jadi masih rimbun, masih apa, kegiatan-kegiatannya juga di sana masih pada bertahan dengan bertani. Ya kultur budayanya masih kental di sana. Kejadian kayak saya hampir tenggelam itu memang mengganggu pikiran kan. Sampai pulang ke rumah itu kayak ada, kok kenapa nih kepikiran kayak gini gitu, berlarut-larut, kayak apa namanya, banyak pertanyaan-pertanyaan, apa saya melanggar datangnya di hari tertentu yang nggak boleh sebenarnya di situ. Cuman memang ketika melakukan itu karena emang pengen berkunjung aja, ya sebenarnya dampak-dampak kayak keganggu, terus mimpi atau apa memang ada terjadi. Ya mungkin emang harus di hari-hari yang emang dibolehin kali ya. Sama banyak bawa ponakan itu, saya nggak tahu ponakan melakukan apa-apa juga, saya kan nggak tahu. Oh, karena nggak kepantau ya, karena kan saking asiknya gitu ya, dengan karena aktivitas. mencar, ya saya sama berenang gitu, saya nggak tahu dia melakukan apa. Ya itu sampai berhari-hari saya mikirin itu emang nggak boleh sampai ke sana, cuman memaksakan.
jatuhnya kayak terpaksa datang tapi sebenarnya nggak disetujuin gitu. Nggak direstuin. Ya kayak mimpi mimpi yang nggak enak kita rasain sampai mau balik lagi tapi mau ngapain lagi ke sana gitu ya. Ya kadang binatang-binatang itu emang suka lewat, kita nggak tahu binatang jenisnya nyata atau enggaknya. Saya ngeliat beberapa kali gitu. Ya kalau emang itu di hari tertentu nggak boleh, ya emang harusnya nggak boleh mungkin yang didatengin kayak gitu. Sampai itu kalau kita datang ke sana perasaan tuh pengen ngeliat pohon-pohon tinggi tuh. Apa tujuan kita kayak ngeliatin aja kayak ada apa. Kayak dipantau gitu ya. Kayak diawasi, ada yang diawasin. Kalau kita kan nggak bisa ngeliat ada apanya. Saya ingat kuncen waktu bilang untuk melakukan uji nyali itu nggak boleh di curugnya itu, mungkin ya itu kali bahayanya nanti ke si uji nyalinya pada saat dulu di Pancuran 7 masih jauh sebelum ke Curug Ponggangnya. Mungkin atau sebaiknya kalau ke tempat-tempat seperti yang belum terlalu banyak hawa manusia, mungkin jangan terlalu terobos saja. Nggak usah memaksa ya, ngikutin hawa nafsu ya, gitu. Mungkin ya kita memaksakan ke sana, cuman akan dampaknya kayak gimana, bahayanya kayak gimana, nggak enak emang jatuhnya. Gua inget banget dalam mimpi gua pernah ngerasain tuh kayak gua sendiri cuman nih muter nih langit-langit, di situ hanya ada bayangan yang samar kayak memberikan nasihat, datang ke suatu tempat memang yang kalau emang nggak boleh di hari tertentu jangan didatengin. Nah itu titik sadar gue bangun, mungkin gue melakukan pelanggaran ketika gue datang memaksakan diri yang emang nggak boleh. Itu sampai inget sampai sekarang. Kalau emang itu jatuhnya saya harus balik lagi, itu saya tunggu momen waktu. Akhirnya saya sama abang saya datang ke sana hanya berdua. Itu bawa alat-alat kayak kompor buat ngopi doang sore. Itu seling beberapa bulan lah ke sana lagi. Saya ngopi cuman dalam hati aja, bilang minta maaf kalau pernah melakukan yang nggak dibolehin gitu. Cuman pandangan mah tetap ngelihat sekeliling kan. Kalau siang itu sepi memang di sana, sebelum dijadiin tempat wisata kalau di hari habis lebaran aja. Ada momen-momennya gitu ya. Warga situ juga kan bisa melakukan kegiatan jual beli itu, kayak misalnya kalau lebaran orang mungkin berbondong-bondong nyari tempat wisata. Nah di sana ya dirapihin jalanan dengan uang tiket yang ditarifin berapa. Di sana ya udah, ketika kita meminta maaf atas kesalahan ya udah tenang. Dari sananya itu inget banget pulang gerimis. Terus saya jalan karena emang jalanannya juga belum rata gitu, cukup jauh, curam. Ya kalau ke sana tuh sebenarnya
kayak olahraga aja, jalan cara turunan, naik lagi. Sampai saya inget banget waktu saudara datang ke sana, tiba-tiba temen tuh datang, bukan saudara, tiba-tiba dia atau ngikut gitu, padahal lebaran itu kan emang momennya keluarga masing-masing ya. Kok dia ngikut nih, emang setahu saya dia ngerti, ada bisa ngeliat lah auranya. Ditanya kenapa ngikut, enggak, kayak ada panggilan aja, itu ke Curug itu. Cuman dia menyendiri, mungkin komunikasi atau apa yang disampaikan, ada panggilan kayak gitu. Itu dia, hanya dia yang tahu, kita mah ya senang-senang aja. Mungkin ya, mungkin ada yang pengen dikasih tauin dari sana sampai dia bisa datang ke sana nemenin kakak saya jalan. Dia yang minta sendiri emang ke sana. Ya kalau kayak gitu-gitu ya memang ada kali ya. Cuman nggak mau menampakkan ke orang-orang yang langsung, yang nggak tahu gitu. Sama kalau air lagi banjir kan, lagi besar kan, emang membahayakan juga. Mungkin itu juga yang nggak boleh datangin gitu ya. Kita kalau kita berpikir secara logika gitu ya. Kalau bicara logika, oh kalau airnya deras gitu membahayakan gitu. Cuman saya lihat keadaan di sana, kadang saya mengutin sampah-sampah plastik aja, karena alam kan kalau dijaga akan baik buat dampaknya buat yang ada di lingkungan situ. Itu salah satu pengalaman yang buat saya horor gitu untuk diri saya sendiri. Kesalahan-kesalahan kayak gitu ya akan diperbaiki nantinya. Baru itu sih kalau misalnya pengalaman pas ke kampung ke Curug Ponggang itu. Oh, kayaknya banyak nih pengalamannya Bang Bogil masalah horor kayaknya nih. Ada beberapa, terus teman juga cerita yang akhirnya menyangkut saya harus ngikut gitu, tapi saya bilang, wah kalau udah cerita begitu kan kita juga jadi takut ya nemenin ya. Ntar dulu dah, emang kita juga agak ada kesibukan gitu, nggak berani juga karena kita juga nggak punya apa-apa gitu. Kalau kita datang ke tempat siapapun, kalau hawanya nggak enak kan mendingan nggak usah. Yang saya rasain gitu. Oke, Bang Bogel, dari runtutan cerita lu nih ya, gua banyak nih pertanyaan juga nih masalah. Boleh masalah apa? Yang apa tadi? Curug 7 ya. Nah, Curug Ponggang. Oh, Curug Ponggang. Terus Mata Air 7. Pancuran. Pancuran 7. Ya. Jadi awal mulanya itu Pancuran 7 itu emang nggak ada. Awalnya mungkin hanya ya saya ngelihatnya sih karena pohon besar, terus ada ngeluarin air mata. Di situ mungkin namanya KKN kayak gitu, orang datang dari kampus, dia mau memberikan suatu kenangan kali ya buat warga sekitar. Dibangunlah, dibuat semennya berapa kotak, sekotak, terus dibuat pancuran. Emang airnya adem banget. Kalau kita cuci muka gitu, mungkin diminum juga boleh kali ya. Jadi itu Pancuran itu sebenarnya emang buatan ya. Mungkin suatu kenang-kenangan yang bermanfaat gitu ya dari mahasiswa itu. Ya. Dibuat Pancuran 7 mungkin itu karena air ngalir di kemana aja mungkin ya. Dibuat 7 itu mungkin biar banyak orang datang itu bisa satu-satu lah. Nggak terlalu ngantri karena emang dari ujung desa itu agak ke bawah lumayan. Jadi kalau biasanya kalau warga setempat itu dari sawah atau dari kebun datang ke situ ya untuk bersih-bersih sama mandi. Ada musola kecil lah dari gubuk tadinya, tapi sekarang udah dibuat permanen lah, bagus lah gitu. Cuman ya masih kanan kiri ya pohon-pohon semua. Karena belum tersentuh sama dinas pariwisata ya, masih usaha mandiri lah gitu ya. Iya, kegiatan dari orang-orang setempat aja ngebagusin. Sampai sekarang juga masih ada
KKN yang datang. Nah, terus saya mau bertanya nih, soal Curug Ponggang ya. Curug Ponggang itu sebelumnya emang belum dijelas apa, belum tahu, masih buta banget gitu apa dari orang tua ataupun dahulunya gitu, nggak cerita ke Kang Bogel ini? Enggak, saya hanya oh ada curug tuh, adem airnya, orang-orang pada datang ke sana. Cuman banyak yang bilang lumayan turunnya ke bawah, untuk naiknya lagi nanti. Kita kan penasaran juga, pengen tahu ke sono gitu, tapi kalau nggak ada barengannya juga malas gitu ke sana buat turun naik lagi kalau sendiri gitu, apalagi dibilangin mau hari apa ke sana, soalnya masih ada hari baik tanggal segini, hari baik segini, kayak saya pulang ke Jakarta aja, kalau misalnya mau pulang tuh ada hari baiknya, jangan sekarang. Itu masih sampai sekarang ada. Berarti adat istiadatnya masih kental ya? Masih kental, masih dijaga ya. Gitu. Nah, ini untuk yang di dalam mimpi nih, Bang Bogel, masih keingetan, kepikiran itu cuma hanya berbentuk siluet gitu? Pokoknya kalau mimpi itu saya kayak masuk dalam ruangan sendiri, dan itu hanya muter aja di atas. Itu saya mikir, apa ini neraka ya? Apa ini ruangan penyiksaan gitu? Sampai saya sendiri doang terus ngeliatin aja. Hampa hawanya kan engap gitu, ngeliatin doang. Ada apaan ya kayak gini-gini? Cuman berlarut-larut memang. Nggak cuma sekali dalam mimpi-mimpi itu. Saya pikir kalau mimpi itu bunga tidur, yang kalau kita orang itu kangen sama kita bisa ada dalam mimpi itu gitu. Nggak enak sebenarnya ngelihat dalam ruangan sepi, terus kita cuman sendiri, langit muter sendiri gitu, kayak angin lah, cuman gelap gitu, kelam. Udah berharap cepet bangun. Dan itu nggak kelihatan jelas itu ya penampakannya itu ya. Sama. Tapi untuk suaranya gitu bisa dibilang perempuan atau laki-laki atau? Kalau suara, seingat saya laki. Ya udah tua lah untuk memberikan nasihat itu. Berarti hanya untuk memberi nasihat gitu. Wejangan lah ya. Wejangan. Mungkin ya, saya juga nggak paham soal itu. Kalau dalam pikiran saya, kalau nasihat dari siapapun saya ambil yang baiknya. Selama itu hal positif ya. Ya. Oke, terima kasih Bang Bogel ya udah berbagi cerita di sini ya. Siap. Oke, buat teman-teman, gimana nih cerita dari pengalamannya Kang Bogel yang pasti bikin bulu kuduk lu merinding. Tapi tadi pasti lu simakan semuanya. Beliau punya banyak cerita pengalamannya. Next nanti pasti kita bakal undang lagi. Buat kalian yang setuju nanti bisa komen ya. Oke, ingat jangan pernah takut dengan hal yang tak kasat mata, tapi bahwa kita yakin kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.